Assalamualaikum, selamat pagi, atau harus saya ucapkan selamat malam kali ya, karena saya ngetek videonya malam. Ya cukup semangat karena masih PJJ, mudah-mudahan semangatnya pun menular ke kamu. Saya cukup semangat hari ini karena hari ini saya kedatangan tamu baru. Dia adalah Hanlaj Siakasedo. Saya mau cukup pamer karena ini aromanya enak banget. Nah, untuk itu saya juga mengimbau kepada kamu untuk kamu menyiapkan semangat terbaikmu dengan cara kamu menontonnya mungkin sambil ngemil atau sambil tidur-tiduran, it's okay lah. Yang penting kamu lakukan dengan sebaik mungkin, dengarkan dengan senyaman mungkin, karena ini sepertinya akan cukup panjang. Dan di dalamnya nanti akan saya selipkan pertanyaan-pertanyaan untuk kamu jawab. Jadi saya yakin kamu gak akan bisa nge-skip video ini sampai akhir, karena saya akan meletakkan pertanyaan saya di tengah-tengah video dan akan cukup tersembunyi, jadi kamu nggak bisa speed gitu ya. Tentunya kamu harus simak video ini sampai akhir gitu. Baik, sudah disiapkan kertas, pulpen, dan cemilan terbaiknya, karena kita akan segera mulai pembelajarannya. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi bab 4, yakni keberagaman dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, di dalam materi tersebut kita bukan hanya membahas mengenai keberagaman, mengenai Bhinneka Tunggal Ika, akan tetapi kita membahas satu lagi yang enggak juga kalah penting, yaitu perubahan sosial. Artinya, cara hidup manusia dari tahun ke tahun akan terus berubah. Itu. Sebagai contoh, jika kamu pemain Mobile Legends, perubahan sosial tuh kayak update ya, akan muncul hero-hero baru dalam sebuah update atau sebuah event. Atau kalau misalnya kamu pengguna iPhone, perubahan sosial tuh ibarat kamu upgrade iOS karena akan ada fitur baru atau sebuah update yang mesti kamu lakukan. Atau misalnya kamu pengguna Android, itu seperti pembaruan operating system. Nah, perubahan sosial pun seperti itu. Perubahan sosial adalah sebuah perubahan cara kita berinteraksi dalam masyarakat, dan ini nggak bisa dihentikan. Artinya cara hidup kita tuh berubah ya, cara kita bergaul, cara kita berbicara, cara kita belajar, dan apapun yang konteksnya dalam hal sosial berhubungan dengan orang lain itu mengalami perubahan karena banyak faktor yang nantinya kamu bisa cek faktor tersebut di halaman 128. Nah, boleh dicek dulu 128. Itu mengenai perubahan sosial. Seperti itu. Jadi perubahan sosial itu adalah segala hal yang berubah mengenai interaksi kita dalam masyarakat. Gitu ya. Berikutnya, Bapak akan menjelaskan kenapa kita mesti mempelajari perubahan sosial ini dan apa manfaatnya ketika kita mempelajari perubahan sosial. Oke, sebelum beranjak kepada kenapa kita belajar perubahan sosial, kamu mesti tahu dulu kenapa perubahan sosial itu bisa terjadi. Jadi, kita dalam masyarakat hidup itu nggak berjalan di tempat. Kita adalah makhluk yang sangat dinamis. Dinamis itu artinya bergerak, berpindah. Nah, manusia dalam hidupnya akan selalu menemui perubahan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada 3 hal. Yang pertama, adanya penemuan baru. Kamu nyadar nggak sih, dalam hidup tuh kita sering banget nemuin hal-hal yang mempermudah hidup kita. Contoh, kamu masih ingat nggak siapa penemu lampu? Mungkin kamu akan kepikirannya Thomas Alva Edison nggak sih? Nah, kenapa lampu itu ada? Lampu itu difungsikan sebagai alat penerangan karena pada saat itu mungkin banyak sekali kejahatan atau itu untuk mempermudah kehidupan orang, makanya lampu itu muncul. Begitupun hal-hal yang ada pada saat ini. Jadi perubahan-perubahan itu yang dulunya menggunakan cahaya yang masih redup atau bahkan nggak menggunakan cahaya, sekarang menggunakan cahaya. Itu ya karena ada penemuan baru. Orang-orang pinter yang ngerasa, oh kayaknya kalau ada ini bakal lebih mudah deh. Termasuk smartphone yang saya gunain saat ini gitu. Dulu mungkin kan pakainya
HP yang jadul gitu ya untuk mengirim pesan. Tapi ternyata kayaknya kalau pakai pesan aja boros nih beli pulsanya. Oke lah kita upgrade ke Android, ternyata bisa menggunakan WhatsApp tanpa harus kehabisan pulsa. Karena kuota jauh lebih irit gitu misalnya. Yang kedua adalah kebutuhan. Jumlah manusia itu seiring waktu terus bertambah. Atau jangan jauh-jauh deh ke sana. Mengenai kebutuhan ini, kamu bisa tanya sama mamamu. Dulu pada saat era mamamu masih kanak-kanak atau masih muda lah gitu ya, masih 2000-an awal, eh, itu pada saat itu masih maraknya penggunaan kompor yang menggunakan sumbu, kemudian pakai minyak tanah. Coba kamu tanya sama orang tuamu, kenapa nggak menggunakan kompor itu lagi? Boleh kamu tanyakan. Gitu ya. Atau misalnya orang tua yang hidupnya di desa gitu, seperti orang tua saya. Boleh kamu tanyakan kenapa nggak menggunakan kompor yang menggunakan tungku atau kayak pakai kayu bakar lagi gitu masaknya. Kenapa gitu. Dan kamu akan melihat sendiri jawabannya, yakni kebutuhan. Orang-orang tuh pengennya yang cepat, praktis, gampang dibuat, gampang dibeli, gampang dicari, dan segala hal yang mengadugerahi kata gampang atau mudah gitu ya. Dan yang ketiga adalah interaksi. Sering gak sih kamu ngelihat teman-teman seusiamu yang misalnya pakai cincin apa atau pakai stiker apa atau pakai misalnya handphone apa, dari interaksi itu ada keinginan buat kamu untuk gantikan apa yang kamu udah punya. Nah itu perubahan sosial pun seperti itu, melihat sebuah hal lebih praktis, lebih bermanfaat, lebih berguna, maka disitulah pergeseran akan muncul, perubahan itu akan muncul gitu. Jadi tentunya perubahan itu masih netral, artinya ada yang baik, ada yang buruk. Dan kenapa kamu mempelajari ini, kenapa mempelajari perubahan sosial, adalah supaya kamu nggak kaget, kamu nggak katro. Tahu katro nggak sih? Kayak punya rasa norak gitu. Nah, perubahan sosial itu kamu pelajari supaya kamu siap menghadapi perubahan. Karena yang namanya hidup mesti berubah gitu. Sebagai contoh ya, ini Bapak nggak mau mengkotak-kotakan, tapi yang jelas kadang ada beberapa di antara orang tua kita, termasuk orang tua Bapak, yang masih kesulitan dalam mengoperasikan atau menggunakan smartphone. Nah itulah perubahan sosial. Kalau misalnya kamu nggak menggunakan, maka kamu akan ketinggalan. Kalau kamu tidak mempelajari, kamu akan ketinggalan. Gitu. Karena dunia ini bergerak sangat cepat, mau nggak mau kita dipaksa untuk mengikuti. Gitu. Kenapa kita harus mengikuti zaman? Karena ada riwayat yang bilang seperti ini. Ini konteksnya sih masih dalam mendidik anak ya. Didiklah anakmu dalam sesuai dengan zamannya. Nah, maka dalam cara kita menggali pendidikan, cara kita untuk belajar, cara kita untuk bertransaksi, kita juga harus mengikuti zaman. Gitu. Jangan sampai kita jadi orang yang terisolasi, memisahkan diri hanya karena kita merasa sesuatu berubah begitu cepat. Gitu. Lalu manfaatnya apa dengan mempelajari ini? Kamu jadi seperti yang Bapak bilang tadi, nggak ketinggalan. Dengan kamu menyiasati berbagai hal di perubahan sosial ini, kamu pertama kan kamu tahu apa itu perubahan, bagaimana bisa berubah, kenapa bisa berubah, dan bagaimana kamu menyikapinya. Itulah dari manfaatnya. Manfaatnya adalah kamu jadi tahu bagaimana menyikapi perubahan. Itu. Sehingga nantinya kamu nggak jadi orang yang norak, jadi orang yang ketinggalan zaman. Nah, lanjut lagi. Perubahan sosial bisa dan akan terus terjadi di masyarakat. Kenapa? Karena setiap ada hal baru, pasti akan memicu masalah baru. Setiap hari kita akan menemui masalah yang berbeda-beda, gitu ya. Atau kita akan menemui masalah yang sama, akan tetapi kita akan mencari cara agar permasalahan itu terselesaikan dengan mudah. Nah, itulah kenapa alasannya perubahan sosial terus-terusan terjadi. Karena manusia itu pengennya praktis, pengennya mudah, makanya diciptakanlah berbagai alat untuk menunjang kemudahannya itu. Dan nanti timbullah perubahan sosial gitu ya. Sosial itu kan banyak banget ya luas cakupannya. Cara kita bertransaksi, kamu beli barang misalnya yang tadi cuma pakai duit, sekarang harus bisa pakai QRIS, bisa pakai kartu kredit. Kamu naik kendaraan
bukannya nepok pundak abang yang ngasih duit, tapi sekarang harus tap kalau misalnya Jack Linko, harus tap kalau misalnya kamu naik TJ, harus tap kalau misalnya naik kereta, dan lain sebagainya. Nantinya mungkin akan banyak skema-skema perubahan baru, maka dari itu ya berimajinasilah. Siapa tahu nantinya kamu akan menjadi pelopor perubahan, atau mungkin kamu hidup di era di mana perubahan itu terasa nyata buat kamu. Bagaimana kita menyikapi perubahan ini? Apakah kita ngikut? Apakah kita menjauh? Apakah kita mencari kesempatan? Nah, ini ada 3 tipe. Yang pertama adalah menyikapi atau filter. Kita ini jangan jadi spons, tau nggak spons? Kamu boleh ke dapur tuh, ke dapur cari benda, atau tempat cuci piring, kamu cari ke tempat cuci piring, cari benda yang berwarna kuning sama hijau, atau simpelnya tuh kayak SpongeBob, sebuah spons. Nah, kita ini bukan jadi orang yang bisa nyerap air semuanya, tapi kita bisa memfilter, ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Kita harus bisa menjadi filter, jangan jadi spons yang nyerap segala hal. Gitu. Kedua, kita harus bisa mengikuti atau adaptasi, kita harus bisa fleksibel. Kayak misal, sekarang udah eranya tuh kan digital, ya kita memang harus punya skill untuk menguasai itu. Kenapa? Karena contoh, dalam dunia kerja saat ini Pak Yuda mengajar kamu tanpa bertatap muka. Ini kan termasuk perubahan ya. Karena sejak Pak Yuda kecil sampai dengan SMA gitu ya, pada masa-masa sekolah, gak pernah tuh ada yang namanya pembelajaran jarak jauh seperti ini. Tapi karena ada situasi yang gawat, sehingga kita harus menyesuaikan diri gitu ya. Makanya adalah PJJ seperti ini termasuk adaptasi. Dan kamu harus bisa. Karena kalau misalnya nggak bisa, kamu akan ketinggalan. Gitu. Dan yang terakhir adalah kamu sebagai inovator atau pemenang dari atau mencari manfaat dari momen tersebut. Pernah nggak lihat orang yang jualan online sampai punya ratusan juta, bahkan miliar-miliaran? Nah, itu mereka adalah orang-orang yang memenangkan atau bisa menyikapi, mencari manfaat dari situasi perubahan sosial. Oke, berkenaan dengan perubahan sosial, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan sosial. Tapi sebelum itu, kita akan masuk pada pemberian soal. Yang tadi seperti Bapak bilang di awal. Soalnya hanya 2, ya, hanya 2. Boleh siap-siap dulu, kamu cari pena, pulpen untuk dicatat. Udah tinggal 10% baterai saya. Tugas yang pertama adalah coba kamu cari satu barang di rumahmu yang dulu sering dipakai sama orang tuamu, namun sekarang gak dipakai lagi karena sudah dapat penggantinya. Terus kamu sebutin apa bendanya, kemudian kenapa kamu merasa kalau itu udah menjadi perubahan sosial atau sudah nggak terpakai lagi. Gitu. Kemudian yang kedua, kamu boleh wawancara kedua orang tuamu atau salah satu orang tuamu tentang satu kebiasaan atau aturan yang menurut mereka berubah, ya. Jadi kamu boleh tanya ayah, ibu, kakek atau nenek tentang satu aturan atau kebiasaan yang menurut beliau ini udah berubah dan dulu nggak ada di zamannya beliau, gitu. Sehingga bisa dikatakan perubahan sosial. Untuk jawabannya, kamu cukup jawab di kolom komentar dan pastikan kamu sudah subscribe dengan cara mengirim screenshot yang dihimpun oleh PJ. Ya, jadi tugasnya hanya 2 itu saja. Nah, untuk faktor-faktor perubahan sosial itu ada 10 ya kalau di bukumu di halaman 128 sampai dengan 129. Faktor teknologi yang membuat orang-orang tuh berusaha untuk memperbarui teknologinya. Faktor demografi itu kayak ini, jumlah penduduk, usia, tingkat kelahiran. Kenapa misalnya sekarang tuh banyak minuman suplemen untuk membuat awet muda gitu, atau misalnya kenapa banyak obat untuk misalnya katakanlah untuk ini ibu hamil supaya kelahirannya lancar dan lain sebagainya. Faktor ekonomi, sekarang kan
cara kerja itu udah macam-macam. Sekarang ada jualan online dan segala macam lah ya. Faktor politik, kebijakan dari pemerintah, faktor lingkungan, dan lain sebagainya, sampai dengan yang terakhir itu adalah faktor agama. Seperti itu. Memang nggak detail banget mengenai 10 faktor ini, hanya cukup sekedar kamu tahu dan kenapa itu bisa terjadi. Ya, barangkali untuk materi hari ini cukup sekian kali ya. Karena memang materinya nggak begitu banyak muatannya, akan tetapi cukup berisi juga karena menjadi bahasan yang cukup penting gitu sebagai bagian dari keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga adanya perubahan. Kenapa perubahan dibahas? Karena seperti bahasan sebelumnya, keberagaman itu kan artinya berbeda-beda. Perbedaan itu juga bisa terjadi karena adanya perubahan sosial. Gitu. Dan apa kaitannya sama Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu solusi dari perubahan itu. Gitu. Jadi walaupun berbeda, walaupun muncul kondisi baru, tetap harus ada pemikiran, tetap harus ada hal yang membuat masyarakat ini tetap bersatu. Gitu ya. Barangkali untuk materi hari ini cukup sekian. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh disampaikan melalui PJ. Saya sangat terbuka dan saya sangat senang kalau misalnya kamu ingin bertanya. Mungkin itu saja. Sekian dari Bapak Yuda. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.